dengar. Apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Pernah bertapa Bu Vika? Enggak sih. Aduh, Saya nggak kuat lapar. nggak kuat lapar. Hai, Hai. Aku disapa dong. Oh iya nanti dong, aku Oh iya, opening belum dulu. ya. Hai, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Yeah. Ya Paman ampun. jatuh. Paman jatuh. Oke, nggak apa-apa ya Paman, stay di sini. Halo Bu Vika, apa kabar? Halo Bu Paula. Gimana kabarnya Bu Vika? Baik. Ini mendung ya, cuacanya mendung, Betul. hujan, syahdu banget. Kita hari ini akan berbincang-bincang bersama dengan guru yang tenang-tenang, yang woles. Kalau Asik. image-nya itu kalau Bu Vika itu woles ya. Iya. Iya. Oke, Bu Vika ini guru kelas 4 ya sekarang. Betul Bu Paula, kelas 4A. 4A. Ini tahun keberapa Bu Vika di Mangunan? Tahun ke-3 berarti ya. Oke, tahun Oke. ketiga. Mm-mm. Berarti masuk itu tahun pertama kali tahun 2000. 19 berapa ya? 2019 ya. 2019. Langsung ngajar kelas atas ya waktu itu. Kelas iya. 2 tahun di kelas 6, Mm-mm. baru tahun ini di kelas 4. Oke. Tapi dulu ngajar sebelum di Mangunan ini Bu Vika ngajar SD juga. Iya, ngajar SD dari 2010 berarti. Oh, dari 2010 ngajar Mm-mm. SD. Kelas atas juga atau? Kelas atas. Oh, Kelas spesialis 5, kelas atas ya. Betul, 4, 5, 6. Pernah ngajar di yang bukan SD? Pernah sekali menggantikan guru cuti, jadi sekitar Mm-mm. 3 bulan lah. Oh, jadi sesuai cutinya ya. Iya, sesuai. Kalau Bu Vika ini sebenarnya cita-citanya apa sih? Guru. Asik. Cita-cita itu mau jadi suster loh. Ibu. Aduh. Wow, luar biasa. Suster apa? Loh, kamu saya geli sendiri sekarang. gimana Bu Oke. Vika kok bisa maksudnya kenapa bercita-cita jadi suster? Ya, dulu karena keluarga saya kan banyak ya yang romo gitu, suster gitu. Terus ya profesi semacam itu dekat lah dengan keluarga saya gitu. Terus ya wah punya anak cewek nih bisa nih gitu jadi suster gitu. Jadi ya itu cukup didukung juga sama Oh. orang tua kan Terus gitu. Terus entah sejak kapan hilang mulai menyukai hal-hal duniawi. duniawi. Oh, gitu. Tapi itu berubahnya kapan Bu Vika? Jadi sebenarnya cita-cita jadi suster itu sejak kecil atau Ya di kecil lah SD gitu-gitu. SD pengen jadi suster karena keluarga banyak yang Ya. romo dan suster. Iya betul. Oke. Terus hilangnya itu Nggak ada titiknya ya, tahu-tahu aja gitu. tiba-tiba nggak Nah jadi ya suster udahlah lagi. ya gitu. Tapi terus habis pengen jadi suster terus jadi apa? Maksudnya ada cita-cita apa waktu itu? Apa ya kalau cita-cita ya mungkin saya ini menjalani hidup aja gitu. Maksudnya gimana? Menjalani hidup. Jadi, Mengalir aja Mengalir gitu ya? aja gitu. Aduh, mengalir terus Mm-mm. apa? Loh, ini Bu Vika ini basicnya apa sih? Maksudnya pendidikannya waktu itu mengambil Matematika, pendidikan matematika. Iya. Berarti suka matematika Betul. ya, suka berhitung. Suka. Apa yang buat Bu Vika suka matematika? Menyenangkan. Terus ada kepuasan tersendiri gitu kalau bisa ketemu tuh. Ada kepuasan ketika ketemu matematika ya? Ketemu bisa ketemu jawabannya gitu. Oh, oke. Sejak kapan Bu Vika suka matematika? Mungkin kalau sejak SD tuh sudah tertarik, tapi ya mungkin saat milih kuliah itu ya, Mm-mm. udah lulus SMA mau masuk apa nih gitu. Terus Mm-mm. waktu itu pertimbangannya adalah perawat dan Oke, perawat dan matematika gitu. Oke. Terus
Kalau perawat bayangannya, aduh kan udah jadi perawat nggak ketemu matematika lagi nih gitu. Ya merawat secara matematis juga bisa kan. Kayaknya tuh kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya pilihlah saya matematika gitu. Oh, itu berarti kalau di perawat. Tapi sebenarnya nggak takut darah dan lain sebagainya itu nggak apa ya istilahnya, kalau perawat kan biasanya ketemu dengan ya luka-luka, terus merawat orang sakit gitu. Enggak sih, enggak. Oh enggak, Enggak, cuman enggak. karena khawatir nggak bisa ketemu matematika akhirnya nggak Bisa, jadi bisa. perawat. Ya ampun, itu ya alasannya. Ya sesimpel itu sih Sesimpel waktu itu. itu. Sepolos itu. Aduh, akhirnya milih matematika, tapi enjoy ya kuliah di Oh matematika. iya, enjoy. Tapi kenapa setelah kuliah akhirnya malah ngajarnya di SD nih, enggak di itu. spesialis Nah, itu matematika? tadi kayak saya mengikuti Susah ini Bu Vika, bener loh. mengikuti hidup ini Mengikuti makanya. hidup kan. Ya ngelamar kerjaan terus ada lowongan di SD gitu. Terus setelah dijalani ternyata enak juga ya dengan anak-anak SD gitu loh. Dan mereka tuh kan ini banget nih, ceria lah itulah gitu. Saat praktek mengajar kan di SMA ya. Jadi tuh kayaknya lebih aduh kok gini ternyata sepaneng banget gitu. Karena matematika dan di SMA gitu kan. Beda Oke. banget nih begitu ngajar di SD ternyata bisa main-main, happy juga gitu. Kalau anak SMA nggak bisa diajak main-main. Mainnya beda dong. Oh, mainnya beda. Bedanya ngajar anak SMA sama anak SD apa Bu Vika ini? Wah beda ya. Apakah apa ya keaktifannya atau mungkin bahasanya atau apanya mungkin yang pernah Oh dialami? iya jelas sih, bahasanya jelas. Terus apa ya, mereka tuh ini ya kalau udah gede-gede ya ini bahasanya gaul-gaul gitu. Hello, Bu. Topiknya. Terus bercandanya juga wah apa sih, kalau cewek-cewek kan terus rangkul-rangkul gitu tuh udah segede-gede, lebih tinggi dari saya kan kalau SMA tuh kayak gitu-gitu. Oh, suka ngerangkulin gurunya. iya. Yang cewek tapi Yang ya. cewek sih, cewek lah, cewek ya. Di SMP. Oke. Jadi di jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Makanya lebih nyaman di SD Kalau di ya. SD ya. Di SD lebih Apa mungkin ini ya, saya ada sifat keibuan begitu. Jadi itu sama anak-anak SD itu ini gitu loh. Loh, sama anak SMA itu juga butuh ibu kan. Mereka tetap masih perlu sosok ibu. Pernah Anda SMA menganggap gurunya itu ibu? Enggak sih. Enggak ada anak SMA menganggap gurunya ibu. Oke, baiklah. Iya. Ya betul juga ya Bu Vika. Terus akhirnya nyaman di SD, Iya. terus sampai sekarang akhirnya menjadi guru SD. Betul. Tapi di masa-masa kecil dulu kalau Bu Vika bandingin pas Bu Vika masih SD dulu sama Bu Vika ngajar anak SD sekarang beda nggak atau sama? Waduh, gimana ya? Dulu Karena masa kecilnya Bu Vika murid gimana ya. sih? Saya SD itu di desa. Desa mana? Di desa yang kota. Di Temanggung. Oh, desa ya. Iya, itu di map. Di map sudah ada kan Memang tapi. sudah ada sih. Saya di Temanggung. Kalau di sana ya anak-anaknya ya gitulah, anak-anak Anak-anak kampung. kampung, anak-anak kampung. Terus karena waktu itu posisinya kan saya murid ya, jadi udah bandel-bandel aja. Oh, Bu main-main Vika ini aja, bandel gitu. ya dulu pas zaman kecilnya. Saya dulu anaknya Bu Guru. Oh, Jadi anaknya Bu Guru harus memberikan citra yang citra yang baik. baik gitu. Jaim ya, anak guru di kampung Anaknya Bu biasanya Guru, gitu. betul. Dan Harus. itu semuanya manggilnya Mbak. Oh, gitu ya. Mbak. Jadi walaupun lebih tua itu manggilnya Mbak. Oh. Mbak Vika. Karena anaknya guru. Ya mungkin Ya ya. ampun. Status sosial. Ternyata Betul. berarti mereka nggak pernah kalau anak-anak kecil kan biasanya ada kata dinakalin temennya kayak gitu-gitu. Oh, saya bukan yang nakalin dong. Oh, Karena anak baik. Anak baik. Aduh, pencitraan banget ini. Terus kalau sekarang nih Bu Vika ini kan sudah berkeluarga dan anaknya juga sudah sekolah dasar juga ya. Iya, betul. Nah, ini kan Bu Vika ini juga sering dipanggil Mama Barong nih. Iya. Ini gimana sih Bu Vika kok bisa sih jadi Mama Barong? Ini gimana sih pengalamannya, mungkin bisa sharing nih Mama Barong? Oke. Mama Barong ini jauh sekali dari impian ya.
Jadi nggak pernah ngebayangin juga kalau anak saya tuh bakalan seneng barong gitu. Keluarga Chinese atau Enggak, oh. enggak juga. Kami nggak ada dari background Chinese gitu. Terus ya awalnya sih cuma anak saya ini 2 tahun lihat pertunjukan barongsai gitu kan. Lihat pertunjukan barongsai di mall suatu Imlek gitu. Nah terus sejak itu tuh kalau lihat YouTube, lihat YouTube tuh mintanya barongsai, terus lihat apa mintanya barongsai, pertunjukan barongsai gitu. Kemudian sekitar dia 3 tahun, udah setahun tuh lihat-lihat kayak gitu. Imlek berikutnya tuh ada pertunjukan barongsai di dekat rumah, di depan Indomaret itu kan, dekat Indomaret itu. Nonton dia nonton, udah bawa barongsai yang kecil-kecil udah dibeliin barongsai. Udah dibeliin barongsai. Terus pertunjukan ada jedanya kan. Saat jeda itu dia maju bawa barongsai itu, si anak saya itu. Oh, dengan percaya diri dengan percaya dirinya gitu, tambah ditabui kan sama itunya. Terus dia main, terus ya udah dari situ pemainnya itu akhirnya ya udahlah ikut main-main gitu. Ya udahlah sejak itulah. Terus ada aja lah jalannya untuk dia tuh merintis karir di situ. Merintis karir. Aduh. Saya punya kesibukan barongsai itu gitu. Jadi sampai sekarang suka barongsai. Sampai sekarang, betul. Makanya jadi mama barong. Iya. Jadi apa? Yang kecil juga ya? Iya, ya ikut kakaknya kan jadinya gitu. Bu Vika juga? OTW. Yang nabui Bu Vika. Iya, ya akhirnya kan ayahnya juga ikut gitu. Jadi sebenarnya dari anaknya dulu. Akhirnya jadi sekeluarga ya. Jadi Bu Vika juga ini nanti. Mungkin OTW ini Bu Vika juga ke depan akan bawa barong. Jadi mama barong dulu. Oke. Nah, kesibukan Bu Vika selain apa mengajar itu selain mungkin mendampingi itu tadi ya, mendampingi kegiatan barongsai si kecil terus mengajar, itu ada kesibukan lain nggak Bu Vika di luar? Kalau sekarang sih enggak ya. Sekarang ya ini ngajar terus pulang ya ini sama anak-anak gitu. Anak 2 ini cukup ini juga menguras waktu. Kalau hobinya sendiri apa sih Bu Vika? Hobinya makan, jalan-jalan. Ya ampun, ini makan, jalan-jalan, pokoknya yang enak-enak. Yang enak-enak. Iya. Makan apa Bu Vika? Wah, ini kalau makan banyak banget, apa aja itu dimakan. Ada warung baru. Berkunjung, hobi kulineran ya berarti. Berkunjung, betul. Tapi ini kan apa suaminya Bu Vika jago masak ya? Iya, itu juga itu tumbuh ketemu tutup. Saya suka makan, dia suka masak. Jodoh ya, jodoh. Itu definisi jodoh ya. Jadi betul. Yang satu pinter masak, yang satu pinter makan. Aduh, ini berarti Bu Vika ini apa? Misalnya apa yang hobi masak itu malah suaminya ya? Iya, betul. Suami saya yang masak, nanti suka nyobain resep baru gitu. Gitu. Kan. Jadi ini testernya Bu Vika. Saya yang makan. Begitu. Aduh, ya ampun, enak sekali seperti itu. Kalau Bu Vika ini kan selama mengajar ya, kan udah pengalaman mengajar cukup banyak nih dari 2010 ya. Iya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Entah itu pengalaman yang lucu atau mungkin aduh ini gimana sih gitu. Oke. Apa ya? Semuanya berkesan. Nah, yang paling diingat deh. Mungkin pertama jadi guru ya, itu menantang sekali. Terus di mana di sana ternyata menerima anak ABK juga gitu. Dan itu asing sekali kan buat saya yang baru lulus terus menerima anak-anak ABK ini gitu. Terus dan satu kelas 50 orang, 50 anak. Gitu. 50 anak satu guru. Satu guru. Jadi ini kan partneran kan AB gitu. Saya ngajarnya matematika 5A dan B gitu. Jadi kalau bikin penilaian ya untuk 100 anak kan
kayak gitu. Wow, 100 100 anak. anak gitu. Yang di sini harusnya 4 kelas ya, itu Iya, cuma 2 2 kelas. 2 kelas. Wah, itu ya pengalaman yang ini banget lah. Guru pertama segitu saya sempat ini apa nih, sakit kan. Oh, sampai Tenggorokan, sakit. iya. Saya harus ke dokter loh. Mm-mm. Sempat ini juga, sempat nggak masuk, harus ke dokter karena teriak kan, teriak untuk 50 anak. Hai, Gitu. gitu. Iya. Ya ampun. Dan mereka anak-anak kota. Kan, saya di Jakarta kan. Heeh. Jadi ya gitulah. Oh, dulu pernah di Jakarta. Iya. Tahun berapa Bu Vika? Itu 2010 sampai 2012. 2 tahun ya, 2 tahun ngajar di sana dengan kelas sebesar itu. 50 anak. Betul. Beda nggak maksudnya ketika di Jakarta sama di Jogja Oh, nih? beda lah, beda. Anak-anaknya juga beda. Lebih ke apa? Kalau anak-anak di kota sama di ya apa ya, di kota ya, Jogja juga kota sih. Maksudnya perbedaan yang paling mencolok apa nih? Apa ya? Ya sebenarnya semakin kesini sih saya lihat permasalahannya juga jadi mirip-mirip ya. Permasalahan anak-anak tuh. Permasalahan keluarga kayak gitu. Cuma mungkin di sana anaknya gaul-gaul nih. Aduh, gitu kan. kita di sini kurang gaul gitu. Mereka mainnya ke mall, nah itu untuk bisa nyambung sama mereka harus ngikutin nih. Oh, lagi ini nih yang lagi in, mereka obrolin gitu. Berarti apa ya, tahu apa sih yang sedang tren di kalangan anak-anak. Kalau sekarang sih sama aja ya. Ya sekarang sama aja, semakin kesini terus gitu. Mirip-mirip aja ya sekarang, aja. soalnya anak-anak sekarang udah udah gadget, kekinian. Udah kekinian. Betul. Udah apa? Familiar banget sama yang namanya gadget ya. Betul. Kalau soal gadget nih Bu Vika, menghadapi nggak maksudnya anak-anak yang udah gadget banget nih. Kalau Bu Vika sendiri gimana sih mendampingi anak-anak di rumah nih terkait dengan gadget ini? Apakah ada kesulitan atau anak saya? Iya, kayak masa pandemi ini emang ini banget, udah sulit banget untuk dikontrol ya, karena sebagian besar waktu di rumah kan. Terus kegiatannya yang tadinya sekolah, yang tadinya bisa main nggak bisa, yaitu digantikan gadget gitu kan. Oh iya. Apalagi kalau saya kerja, suami kerja, nggak ada yang ngajak main gitu kan. Temennya gadget ya sekarang. Gadget, iya. Iya, itu tidak bisa kita pungkiri ya, memang perkembangannya sekarang juga seperti itu. Betul. Nah, itu tadi kan pengalaman bersama dengan anak-anak, termasuk mendampingi anak dalam mendampingi anak di rumah. Nah, kalau selama mengajar tadi kan sudah sharing juga sih dukanya ketika kelasnya sebesar itu. Nah, yang sukanya apa nih? Kan pasti ada pengalaman yang berkesan lainnya nih. Oh, itu anak-anak itu kan suka memberi pesan-pesan yang menyentuh hati. Oh, gitu. Itu tuh bikin melo-melo. Misalnya gitu. apa nih? Apa ya? Hari guru, mereka bikin ucapan, terus bikin puisi, guruku yang baik. Itu rasanya kayak melambung tinggi. Jadi yang care banyak ya kalau jadi guru itu. Betul, yang care tuh banyak sekali. Oh, lebih apa? Lebih perhatian ya, lebih perhatian ke gurunya ya. Jadi yang merhatiin banyak kalau kita jadi guru. Iya, betul. Nah, kalau Bu Vika nih akhir-akhir ini kan sudah mau PTM ya ini? Belum ya? Iya, hampir. Hampir PTM. Ini berarti belum pernah ketemu sama anak-anak ya? Belum. Dalam ini belum. Kelas gitu kan, bareng-bareng belum ya, hanya lewat ini. Google Meet gitu. Google Meet. Iya. Nah, Bu Vika ini tahun ketiga di Mangunan. Kan ada proses-proses belajar juga kan di Mangunan ini. Nah, termasuk salah satunya membaca. Nah, Bu Vika lagi baca buku apa nih? Asik. Ini berasa tim teaching loh aku kalau sama Bu Paula. Aduh. Gitu. Lagi baca buku apa nih Bu Vika? Ini pasti sudah sama ini kan kalau sama SD. Judulnya sama. Lo mungkin baca buku yang lain juga boleh. Ya sejauh ini belum Bu Paula, masih buku itu Pendidikan aja juga religiositas baru selesai. Iya, itu. betul. Itu juga baru selesai kan. Oh, sudah selesai. Sudah akhirnya karena tadi diskusi. Akhirnya selesai.
Akhirnya selesai. Gimana dari buku itu? Itu menarik banget ya, tapi apa? Saya lebih bisa mengaplikasikannya sebagai orang tua gitu. Di situ kan lebih ke orang tua, bagaimana orang tua ini mendampingi anak-anak, religiositasnya anak-anak. Kalau gitu. Bu Vika sendiri sebenarnya suka buku apa sih? Saya buku wah ini udah jarang baca, tapi ya dulu nih kayak semacam Harry Potter gitu-gitu saya bacanya kayak gitu. Iya. Oke, yang fantasi. Iya, betul. Ya, berarti lebih ke situ ya buku-bukunya. Bukan buku matematika, buku-buku rumus. Oh, enggak sih itu. Itu hobi yang lain. Hobi yang lain. Berarti Bu Vika ini hobinya belajar gitu. Hobinya belajar. Nanti banyak yang nggak terima saya bilang gitu. Loh, nggak apa-apa. Yang lain nggak terima nggak apa-apa, tapi memang kenyataannya gitu kan? Ya mungkin bisa jadi ya. Saya berasa kayak Najwa hobi belajar. Najwa Traditya. Oh berarti jadi kalau misalnya Bu Vika diajak main temannya, bentar aku baru nyelesain Pitagoras. Oh ya, enggak gitu juga sih Bu Paula. Aduh, jadi mainannya ini enggak sesuai nih sudutnya. Apakah sampai kayak gitu? Oh enggak sih. Belahannya iya, belum pas. Belahannya gitu. sudutnya harus seberapa gitu. Tapi sampai gitu nggak sih Bu Vika kan suka matematika sampai menerapkan kayak gitu? Enggak sih, enggak banget lah. Enggak lah. Apalagi sama teman-teman sama-sama matematika gitu. Oh iya, gimana sih kalau mainnya anak matematika? Iya, malah nggak ngomongin matematika lah. Oh, siapa tahu mereka secara matematis. Oh, enggak. Jadi kita berkelompok ini harus menggunakan teori peluang ini. Jadi ribet. Enggak. Aduh, berarti padahal aku kira Bu Vika itu PGSD atau apa, ternyata matematika ya. Matematika. Ya ampun. Apalagi ya, aku mau ngomong, ada teman-teman ada yang mau tanya apa lagi nih untuk soal Bu Vika. Abi, jadi ini kan kebetulan yang tim podcast kita itu ada yang dulu pernah diajar sama Bu Vika, muridnya Bu Vika di saat salah satu sekolah dulu pas SMP. Betul. Dulu gimana Bu Vika ngajar SMP? Wah itu saya guru matematika, lulusan matematika tapi ngajarnya fisika waktu itu. Gimana fisika. itu ngajar fisika di SMP? Itulah, saya nggak tahu itu peralatan itu ada di meja gitu. Ini sebenarnya buat apa? Jadi gitu. sebenarnya ini pengakuan dosa di depan Abi saya. Jadi dulu nggak tahu alat-alat itu. Nggak tahu sebenarnya ini apa gitu. Oh ya ampun. Padahal dulu belajar apa fisikanya? Nggak ingat pasti dia. Iya. Muridnya nggak inget, gurunya nggak inget. Ingat, so dulu tuh belajar apa kalian? Aduh. Berarti apa? Tapi itu jadi pengalaman yang berkesan mungkin ya ngajar tuh. basicnya matematika. Ngajar SMP sekolahnya Abi angkatannya Abi tuh. Gimana? Hebat kan, anaknya aktif gitu. Iya, setelah saya dari kota ya kan. Dari kota terus pindah. Kemudian di sini kasusnya adalah kesurupan. Aduh. Ampun, gimana? Makan kembang. Ini apa? Oh iya? Iya, katanya Abi. Itu berarti pas kelasnya Bu Vika ada yang kejadian kan itu. Kan guru mapel kan. Saya nggak punya kelas. Cuma saya ini aja melihat kok ada kasusnya tuh dicariin kembang, harus ke pasar Prambanan kembang. Ini makan kembang, astaga gitu. Oh berarti sungguh-sungguh terjadi ya. Ya ampun. Jadi itu pas Bu Vika ngajar juga ya di situ. Betul. Sekolahnya dekat kuburan. Dekat kuburan, betul. Nah berarti itu mungkin jadi pesan juga ya ke anak-anak bahwa kalau kita itu ya bersikap baiknya seperti betul, apa betul, ya. Bu. Iya itu jadi, ya berarti tahu kan kenapa kok perlu makan kembang tuh? Kenapa? Apa yang sudah dilakukan gitu kan? Apa sih? Kenapa perlu makan kembang? Aku jadi bingung sih. Berarti ya dia ini emang melakukan hal yang nggak baik gitu kan di situ. Oh gitu. iya berarti perlu kembang itu untuk karena dia jadi kesurupan butuh kembang. Saya juga bingung waktu itu. Kenapa kembang? Gitu. Kenapa nggak ayam? Ya bosen ya nyarinya kembang. Soalnya yang harum. Jadi apa?
dulu berarti pernah di semua jenjang ya, SD, SMP dan SMA. Ya, SMA itu magang ya. kayak ini kan. Nah, dengan pengalaman mengajar yang lama, kemudian cita-cita awalnya jadi suster terus jadi guru. Nah, ada nggak sih satu prinsip yang dipegang teguh sama Bu Vika sampai saat ini? Prinsip hidupnya Bu Vika apa? Asik. Aduh, prinsip hidup. Apa ya? Saya tuh jalanin aja Mengalir ya, bagai air. mengalir bagai air. Hidup saya itu sudah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupnya sudah diatur oleh Tuhan, ya ampun. Jadi kemanapun membawa akan menerima dengan sukacita gitu ya, Bu Vika. Iya, betul. Wah, banyak ya kita hari ini ngobrol sama Bu Vika. Sangat itu sekali. Hidupnya lurus-lurus aja gitu loh, mengalir. Cuma dibikin santai aja gitu. Oh, pantesan karena itu ya citranya Bu Vika jadi itu ya. Lihat Bu Vika tuh woles banget loh. Kemana-mana santuy gitu, santai. Itu luarnya ya, sebenarnya dalamnya kan juga enggak. Oh gitu. Mawot ya. Dalamnya mawot. Yang penting dari luar terlihat woles gitu ya. Dari luar terlihat itu santai. saya juga nggak tahu itu dapat dari mana ya, mungkin bertapa mungkin saya waktu itu. Pernah bertapa Bu Vika? Enggak sih. Aduh, saya nggak kuat lapar. Oh, nggak kuat lapar. Jadi nggak pernah bertapa. Ya hobinya makan sih soalnya. Iya, betul. Oke, nah kayaknya kita sudah banyak nih ngobrol sama Bu Vika kesana kesini, profilnya Bu Vika ya, dari masa kecilnya yang di kampung, kemudian pernah mengajar di kota, kembali lagi dan sekarang enjoy menjadi guru. Apa nih harapannya Bu Vika nih ke depan? Berat nih harapan ya. Jangan mengalir bagai air lagi loh. Itu udah cukup prinsip. Oke, apa ya? Ya bisa berkembang lebih baik lagi sih kalau harapan untuk saya ya. Bisa lebih baik lagi untuk jadi guru lah, jadi ibu gitu kan. Sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi gitu. Kalau untuk sekolah? Untuk sekolah semoga sekolah semakin maju. Apa Bu Paula? Maju kemana? Maju kemana? Maju ke pinggir jalan. Depan udah kuburan. Ada nggak cita impiannya apa nih sekolah bangunan, apa nih Bu impiannya Bu Vika? Ya kalau saya lihat sih semakin majunya semakin maju ya, buktinya adalah muridnya tambah banyak. Dan itu saya harus berharap apa lagi ya, ini aja ketantilan gitu. Oke, berarti Jadi sudah ini semoga ya semoga tetap seperti kita ini solid gitu yang ya. penting sih kalau saya sih solid dan komunikasi ya antar anggota di dalamnya sih gitu. Oke, jadi masih enjoy ya jadi guru ya. Enjoy Bu Paula. Pengen pindah unit mungkin? Oh, Anda ini ya. Titipan sponsor ya? Oh, enggak. Udah enjoy di SD atau mungkin pengen nyoba? Sebenarnya kalau dari 3 unit nih Bu Vika lebih nyaman mana? Maksudnya untuk kalau disuruh milih pengen jadi guru TK, SD atau SMP? Waduh, Kan matematika. Paula nggak boleh gitu loh. Ya sudah di SD sudah nyaman, saya sih udah oke banget lah. Tapi di mana aja oke gitu ya? Jangan gitu dong. Gimana sih? Saya bolos tapi kan pengen yang enak ya. Polos tapi pengen enak. Aduh, ya semuanya enak lah di mana-mana, tinggal kita bawanya gimana aja Iya, sih. maksudnya kan kalau ke tempat baru butuh penyesuaian. Nah, itu kan ini nih Ya, ada kan tantangan gitu. Iya kan loh. mengalir aja. Iya, mengalir aja ya Bu Vika. Iya. Oke Bu Vika, ini tadi apa ya, bincang-bincang kita udah cukup banyak. Terima kasih banyak Bu Vika sudah menjadi bintang tamu kita di hari ini. Semoga harapannya Bu Vika untuk semakin berkembang nanti dan sekolah bangunan juga bisa semakin maju, dan tetap semangat ya Bu Vika untuk mengajar di kelas. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Bye. Bye.